hidup bukan hanya sekedar menjalani proses, tapi juga mampu memahami apa yang menjadi bagian dari proses itu sendiri. Kita bisa menjadi saksi tentang sebuah perubahan, bahkan bisa menjadi pelaku atau turut berperan dalam perubahan itu sendiri. Tak terkecuali perubahan alam dan lingkungan ini, di mana ruang dan waktu menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam dimensi kehidupan. Kemajuan teknologi menjadi peluang dalam mewujudkan dimensi hidup baru. Semua bisa lebih mudah dan praktis. Namun di balik itu, tak sedikit tantangan yang harus dilewati dalam menerjemahkan berbagai fenomena alam yang hadir sebagai konsekuensinya. Butuh kearifan dan pemikiran yang jernih untuk menerima produk dari kemajuan teknologi. Masing-masing kita harus melebur dalam upaya menjadikan sendi-sendi kehidupan tetap bertahan pada kestabilan. Lantas, apa dan bagaimana generasi mengambil peran di tengah kehidupan yang kompleks dengan dinamika perubahan yang semakin menunjukkan kekhawatiran? Perlu ada edukasi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan internal. Pemenuhan syarat kestabilan alam itu dimulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri. Peran lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menjadi salah satu ujung tombak dalam kegiatan edukasi. Menciptakan pemikiran yang konstruktif dari kalangan pelajar sehingga mampu memahami tugas dan kewajiban dalam membantu mewujudkan kestabilan lingkungan. Dimulai dari edukasi dalam menjaga kebersihan dengan bijak seperti mengelola sampah plastik. Sampah yang tak mampu terurai dan menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Tidak hanya cukup dengan memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik, namun butuh aksi nyata dan tindakan agar menciptakan pemahaman menyeluruh. Mewujudkan kesadaran semua kalangan dalam mengkampanyekan komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Sampah mungkin menjadi momok bagi kelestarian lingkungan, apalagi sampah plastik yang mengancam kestabilan struktur tanah. Jika tak dikelola dengan baik, pasti akan semakin menjadi ancaman bagi masa depan kehidupan. Dalam ilmu kimia, plastik itu merupakan polimer yang terbentuk dari jutaan monomer. Nah, monomer-monomer yang membentuk polimer ini merupakan ikatan yang kuat yang sukar untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, sehingga kalau sampah ini masuk dibuang begitu saja di tanah, puluhan sampai ratusan tahun untuk bisa terurai. Semakin lama jumlahnya akan semakin bertambah, sehingga akan tentunya menimbulkan masalah. Karena hewan-hewan di laut seperti ikan, sama juga di tanah. Di tanah juga tumbuh-tumbuhan, tentunya akar-akar tumbuhan akan menyerap mikroplastik tadi yang tentunya imbasnya juga akan ke manusia. Yang paling bijaksana, kita memulai dari rumah tangga masing-masing. Misalnya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, atau kalaupun kita masih menggunakan sampah plastik, kita bisa memilahnya untuk kemudian diolah kembali. Ada pengrajin-pengrajin yang bisa mengolahnya kembali menjadi bahan atau alat yang bisa bermanfaat atau bisa dikumpulkan kepada pengepul yang akan diteruskan ke tempat daur ulang sampah yang akan didaur ulang kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kalau sampah itu kita kelola dengan bagus, insya Allah bisa punya hasil manfaat. Artinya apa? Dari pekerjaan-pekerjaan mengumpulkan sampah, mengelola sampah, itu bisa bernilai ekonomi. Saya memang terbayang di pikiran saya. Dan saya tahu bahwa plastik itu tidak dapat diurai oleh tanah. Sehingga terbayang di pikiran saya, andaikan plastik yang terkumpul ini yang
jumlahnya puluhan ton dalam satu bulan itu berserakan di alam kota Bau-Bau ataupun Pulau Buton ini, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan alam kita ini, baik di laut, di darat maupun di udara. Saya tidak bisa bayangkan untuk itu. Olehnya itu, saya sangat bersyukur saya diberikan satu pengetahuan untuk bisa mengelola sampah ini, sehingga alam bisa terbebas dari pencemaran dari sampah-sampah plastik, dan yang lebih penting lagi, itu bisa bermanfaat untuk kehidupan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu. Saya sangat bersyukur dengan itu. Inilah kehidupan. Tak satu pun yang diciptakan Tuhan sia-sia. Sampah jika dikelola oleh tangan yang tepat akan menjadi harapan bagi kehidupan. Bahkan, banyak yang justru menggantungkan hidup dengan sampah. Seperti di tempat ini, sampah plastik seolah menjadi sahabat. Bahkan sampah menjadi sesuatu yang memberikan harapan hidup. Di sini ada perjuangan, ada harapan, dan realita yang dapat menjadi pembelajaran bahwa hidup ini adalah siklus yang tak berujung. Dikumpul baru dikal baru kasih bersih nanti ini. Daripada duduk di rumah, saya pikir tambah sakit, lebih baik saya turun kerja. Ini kita buang uang. Tapi kalau kita kumpul berarti jadi uang. Macam saya bisa juga hidup. Saya makan, artinya saya sudah terima bisa juga hidup. Sampah plastik menjadi produk kemajuan teknologi, memberi harapan sekaligus bencana. Semua hanya bisa teratasi dengan komitmen bersama untuk mengelolanya. Sedikit demi sedikit tumpukan sampah plastik akan memberikan ancaman bagi kelestarian lingkungan jika dalam ambang yang melampaui batas. Komitmen kita hari ini akan menentukan arah kita di hari esok. Kesalahan hari ini akan menjadi beban anak cucu di masa mendatang. Sampah plastik harus berada pada titik yang terkendali. Jika ini terwujud, sampah plastik tak akan memberi ancaman bagi alam. Sampah plastik akan menopang ekonomi masyarakat dan juga akan menjadi bahan edukasi bagi generasi tentang betapa pentingnya sebuah nilai tanggung jawab. Masa depan negeri ini membutuhkan uluran tangan seluruh generasi yang memegang komitmen yang sama menuju masa depan yang lebih baik.